Setiap tahun, Jepang memproduksi jutaan ton baja. Namun, hanya sebagian kecil yang menjadi jantung dari keajaiban rekayasa modern. Rel untuk kereta super cepat Shinkansen. Bayangkan sebuah tungku yang lebih besar dari gedung 5 lantai, dipanaskan hingga 1.500 derajat Celcius. Tempat besi dan karbon meleleh. Lautan api ini berubah menjadi rel sepanjang 100 meter, begitu presisi sehingga menentukan kelancaran kereta berkecepatan 320 km per jam. Namun, rahasia sebenarnya adalah bagaimana para insinyur Jepang menyambungkan rel-rel ini menjadi satu jalur utuh sepanjang 1,5 km. Ingin tahu bagaimana mereka menciptakan rel yang seolah tanpa sambungan, tanpa suara jedak-jeduk khas kereta api? Saksikan hingga akhir. Kita memasuki sebuah pabrik baja raksasa di Jepang. Udara terasa berat, campuran panas, baja, dan deru mesin-mesin perkasa. Di hadapan kita, sang tokoh utama, tungku peleburan baja, sebesar gedung 5 lantai. Bentuknya menyerupai kawah gunung berapi, berpijar hingga berwarna putih menyilaukan. Di dalamnya, campuran besi dan karbon meleleh pada suhu lebih dari 1.500 derajat Celcius. Dengan suara gemuruh, logam cair itu dituangkan ke dalam cetakan khusus, bagaikan sungai lava oranye terang. Para pekerja terlihat sangat kecil di tengah mesin-mesin raksasa. Setelah baja meleleh, ia mulai mendingin dan berubah menjadi bongkahan padat yang masih sangat panas. Bongkahan ini seukuran balok tebal beberapa meter, kemudian dimasukkan ke mesin penggiling. Mesin penggiling adalah mesin raksasa, seperti penggilingan tebu berukuran masif, namun rolnya terbuat dari baja berat yang menekan dan meregangkan logam. Suara gemuruh semakin keras saat mesin melahap bongkahan pijar. Dengan suara gesekan yang dalam, logam panas mulai ditarik memanjang. Secara bertahap, balok ini menjadi lebih panjang, lebih tipis, dan lebih rata. Akhirnya, ia berubah menjadi rel panjang, sekitar 100 meter. Permukaan rel ini harus benar-benar mulus, karena jika ada sedikit saja lengkungan, kereta Shinkansen tidak akan meluncur mulus, melainkan akan berguncang seperti mobil di jalanan yang rusak. Setelah digiling, rel masih panas. Uap mengepul darinya, terdengar suara desis seperti air di wajan panas. Namun, ini adalah bentuk yang hampir jadi, panjang, berat, dan mulus. Siap untuk diperiksa, dihaluskan, dan menjadi bagian dari jalur kereta tercepat di dunia. Untuk mengurangi jumlah sambungan yang menimbulkan bising dan aus, Jepang memakai metode pengelasan khusus. Beberapa rel disatukan menjadi satu jalur yang sangat panjang, hingga 1.500 meter, membuatnya seolah tak berujung. Proses ini bertujuan mengubah potongan-potongan rel menjadi satu jalur utuh. Jenis sambungan inilah yang menghilangkan suara jedak-jeduk khas kereta dan menciptakan efek luncuran yang mulus. Proses pengelasan terjadi dalam beberapa tahap. Yang paling umum adalah pengelasan termit, teknologi yang andal dan spektakuler. Dua ujung rel ditempatkan saling berhadapan, dengan celah beberapa milimeter. Permukaan sambungan dibersihkan secara teliti dari karat, debu, dan kotoran. Ujung rel harus benar-benar rata. Selanjutnya, di sekitar titik sambungan dipasang cetakan khusus dari bahan tahan api. Cetakan ini akan menahan logam cair selama reaksi. Ke dalam wadah di atas sambungan, dimasukkan campuran termit, bubuk aluminium, dan oksida besi.
Ketika dinyalakan, terjadi reaksi yang menghasilkan suhu lebih dari 2500 derajat. Hasilnya adalah besi cair yang mengalir dan mengisi celah antar rel, menyatukannya secara molekuler. Reaksi ini berlangsung beberapa menit. Selama itu, terdengar suara mendesis dan nyala api terang membubung di atas sambungan. Terlihat seperti letusan gunung berapi mini. Setelah logam mengeras dalam 10 menit, cetakan dilepas dan kelebihan logam dipotong. Sambungan tersebut kemudian digosok hingga permukaannya sangat halus agar roda kereta tidak merasakan transisi. Sambungan yang sudah jadi diperiksa dengan laser dan sensor ultrasonik untuk mencari retakan mikro. Rel ini dipasang sebagai satu blok utuh, sehingga mengurangi biaya perbaikan dan risiko gangguan. Di dunia di mana waktu sangat berharga, insinyur Shinkansen menciptakan jalur lempengan beton. Alih-alih batu kerikil biasa, mereka memakai lempengan beton raksasa yang kokoh. Lempengan ini memiliki ketebalan hingga 66 cm. Para ahli dari Jepang juga menciptakan solusi cerdas, elemen enkapsulasi. Bayangkan sebuah dudukan logam yang memeluk rel dengan erat. Dudukan ini tidak hanya menahan rel, tetapi juga mengisolasinya dari getaran dan listrik. Bagian paling cerdas adalah yang tidak terlihat. Di antara lempengan beton dan pondasi, diletakkan lapisan peredam yang berfungsi seperti peredam kejut raksasa. Di dalam terowongan, jalur lempengan ini sangat menghemat biaya. Ketinggian jalur yang lebih rendah berarti terowongan yang lebih kecil, yang mengurangi biaya konstruksi hingga 30%. Transportasi bantalan rel ke lokasi pemasangan dilakukan dengan beberapa cara. Untuk jarak pendek, digunakan truk khusus dengan derek. Untuk rute panjang, digunakan platform kereta api. Keamanan selama transportasi sangat penting. Satu bantalan beton memiliki berat sekitar 75 kg dan diangkat oleh mesin khusus untuk menghindari kerusakan. Di lokasi konstruksi, proses pemasangan dimulai dengan persiapan pondasi. Untuk jalur lempengan yang digunakan Shinkansen, bantalan dipasang di atas lempengan beton yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap bantalan diposisikan dengan presisi hingga 6 mm. Penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah pada kecepatan lebih dari 300 km per jam. Pemasangan dilakukan oleh tim khusus menggunakan peralatan presisi. Pertama, titik-titik tumpu dipasang setiap 60 cm, jarak standar untuk jalur cepat. Setiap bantalan diikat ke pondasi dengan baut jangkar berdiameter 2,5 cm yang ditanam sedalam 15 cm ke dalam lempengan beton. Proses ini juga harus terintegrasi dengan sistem listrik dan persinyalan. Bantalan memiliki saluran khusus untuk kabel serta isolator untuk mencegah korsleting. Para pemasang harus memperhitungkan lokasi semua sistem, termasuk saluran drainase. Tahap akhir meliputi pemasangan bantalan peredam getaran. Elemen karet baja ini mengurangi getaran dari kereta ke struktur di sekitarnya. Setelah pemasangan selesai, seluruh jalur diuji oleh kereta ukur khusus yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencatat penyimpangan sekecil apapun. Meskipun lebih dari 120.000 kereta melintas setiap tahun, keterlambatan rata-rata hanya 36 detik. Selama 50 tahun, kecepatan telah meningkat dari 210 km per jam menjadi 320 km per jam, dan kini melayani 1 juta penumpang per hari. Jalur baru diharapkan beroperasi pada kecepatan 500 km per jam, dengan waktu tempuh antara Tokyo dan Osaka hanya 67 menit. Pembangunan dimulai pada tahun 2011. Awalnya dijadwalkan dibuka pada tahun 2027, tetapi kini ditunda setidaknya hingga tahun 2034.